Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Sadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya berupa iman, Islam, sehat dan afiat, yang dengannya pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa bermuajah, berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan bertolakul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan akan berbalas kebaikan yang kelak di yaumil akhir akan menjadikan beratnya timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga berlimpah kepada Nabi yang mulia, suri tauladan kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya. Hari ini kita telah berada satu bulan yang istimewa. 14 abad tahun yang lalu pada bulan inilah lahir sosok yang kita gadang-gadang, kita nanti-nantikan syafaatnya. Senin 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesyukuran kita selanjutnya adalah kesyukuran bahwa pernah diturunkan sosok manusia bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita tahu bagaimana menjalani hidup dan kehidupan ini, yang dengannya kita jadi faham mana aturan yang mesti ditunaikan, mana aturan-aturan yang mesti ditinggalkan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Entah apa jadinya kita andai sosok manusia bernama Muhammad bin Abdullah ini tidak diturunkan di muka bumi ini. Kira-kira mau ngikutin siapa kita, Pak? Boleh jadi ini adalah kaumnya Abu Jahal, apa Abu Lahab, atau abu-abu yang lain yang nggak jelas. Tapi lantaran Rasulullah SAW ini
kita akhirnya tahu dan kita menjalani hidup berupaya sesuai dengan konsep yang dicontohkan olehnya. Karena menjalani hidup itu ya urutannya dari apa yang ditetapkan oleh Allah melalui kalamnya Al-Quran, mendesain berikutnya berupa kehidupan Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur dengan kehadiran beliau, kita kemudian mengenal al-Islam ini. Apakah kemudian cukup selesai? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kita akan terus gali sisi-sisi pribadi Rasulullah. Kita akan terus gali bagaimana kepribadian Rasulullah untuk kemudian kita jadikan teladan di dalam menjalani kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh ya, di sana Allah menegaskan tentang pribadi Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Karena memang Nabi memiliki kemuliaan budi pekerti yang luhur. Sampai-sampai Allah menyanjungnya dengan menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, memiliki kemuliaan, memiliki pribadi yang mulia. Nah, maka kita coba pelan-pelan gitu ya, menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir sudah banyak para kiai, para ustadz, para mubaligh yang membahas tentang Maulid Nabi. Tapi lebih daripada itu kita ingin bukan sekadar seremonial, bukan sekadar rutinitas tanpa ada bekas. Ya, itu adalah upaya untuk membangkitkan semangat kita, memunculkan giroh kita kembali, menghadirkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Ya. Nah, maka hari ini kita akan coba nanti satu item saja dari apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kemudian kita jalani, baik itu perintahnya atau kemudian apakah itu larangannya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ini rutin kita ini mericas ulang setiap pekan, ya, bisa 2 sampai 3 kali gitu ya, dalam menambah thaqafah keilmuan kita, ya, supaya lagi-lagi tadi kita mengerti betul bagaimana agama ini dijalankan, bukan sembarang ngejalani. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sana adalah fi'il amr, kalimat perintah, ya, bukan sekedar ketahui, akan tetapi kita diminta untuk mengilmui. Ya. Kita coba tarik pada kondisi kekinian, karena memang mestinya Quran, sunnah Nabi itu sebenarnya up to date gitu ya, relevan dengan semua kejadian-kejadian yang kita alami. Jadi syariat agama ini tidak usang karena perjalanan waktu, tidak ketinggalan zaman dengan perkembangan masa, tapi dia akan terus up to date, membersamai zaman. Oh, kita kan sudah bukan zamannya Nabi gitu ya, kita sudah tahun 2025. Harusnya hidup nggak seperti itu, seperti orang primitif saja. Enggak.
karena itu adalah jalan yang selamat. Nah, tadi saya mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qaf ayat yang ke-18, dan senada dengan ayat ini cukup banyak. Di samping itu Rasulullah SAW memberikan keterangan serius. Nanti kemudian yang ketiga kita tarik, kita bawa dengan kehidupan yang hari ini, akhir-akhir ini kita jalani. Kata Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan yang keluar nih dari lisan kita, kata-kata yang kita ucapkan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sana ada malaikat pencatatnya. Coba tengok beberapa waktu yang lalu, ada seorang tokoh Gus begitu ya. Saya ingat barangkali kalimat yang terlontar dari lisannya berkaitan yang bawa teh dengan ucapan tak pantas itu dikeluarkan oleh ustadz dan oleh kita semua. Apa yang terjadi? Ternyata kata-kata yang keluar itu, kalimat tak pantas yang keluar itu punya dampak yang luar biasa. Ya, punya implikasi yang luar biasa gitu. Bagaimana kemudian bantahan, hujatan, makian yang ditujukan kepadanya, bahkan sampai dibredel gitu ya, atau melepaskan diri ya dari sana kan, gara-gara ngucapin itu doang tuh. Kan gampang banget kan ngomong gitu tuh, ya kan? Kemarin yang lagi rame ya, gara-gara apa? Gara-gara TOL gitu ya. Apa sih? Ya itulah pokoknya gitu ya. Saya nggak tega ngucapin bahasa gitu. Ya bukan sekedar hujatan atas apa yang dikumpulkan, yang dihimpun, baik itu kekuasaan, harta bendanya, lantaran nggak bisa jaga ini nih. Apalagi ini adalah public figure, ini orang yang kemudian dihormati gitu ya. Rame-rame membuat petisi mosi tidak percaya, keluar juga dari lingkaran kekuasaan, dari kedudukan, dari bahkan harta yang ia punya direbutin rame-rame ya. Dapat apa kemarin, Pak? Dapat apa, Sam? Ya maaf, akhirnya orang tidak menghargai lagi, menghina, dan bahkan saya melakukan tindakan kriminalitas itu. Meski tindakan ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan, tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa betapa sesuatu yang keluar dari lisannya tak terjaga dengan baik, bukan nanti urusan di akhir, di dunia punya implikasi yang luar biasa. Dan hari ini mengalami pergeseran yang luar biasa, degradasi moral yang hari ini muncul pada generasi-generasi kita. Ngomong begitu bukan sesuatu yang tabu hari ini. Coba dengerin, lagi sholat tadi saya dengar bahasa aneh. Lagi sholat, bayangin tuh, lagi sholat tuh, namanya anak-anak gitu. Tapi lagi-lagi bukan kita lantas biarkan ini. Yang BEGOTOK itu fasih banget gitu loh. Fasih lah, bahasanya saya sampaikan fasih gitu. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
tidaklah keluar dari lisannya kecuali ada malaikat penjaga gitu. Sekerat daging ini yang gak ada tulangnya ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah sampaikan secara serius untuk kita sama-sama renungkan gitu ya. Kata beliau bahwa perhatikan perkara yang ada di dua janggutmu itu dan di antara dua kakimu itu. Apa itu? Yakni antara ini dan ini, antara janggut dan kumismu, yaitu lidah kita. Nggak usah diperhatiin mulutnya, mulut nggak, lidahnya kita perhatikan. Maka laksana pedang sekali menggores. Kalau pedang mah, kalau cuma pedang yang digores hanya fisik, tapi kalau yang tergores itu adalah hati, karena lisannya yang tajam. Nah, sakitnya itu kalau udah di sini bisa sampai mati itu, bener gak? Bahkan gak cukup, sampai generasi paskanya itu dipengaruhi, jangan sampai dekat dengan dia. Dendam kesumat, dendam 7 turun lantaran ini nih. Apalagi public figure gitu ya, di tengah penderitaan rakyat yang luar biasa ya, kondisi ekonomi yang amburadul begini, melihat tingkah pola yang seperti itu, tentu harus berbenah diri itu ya, harus berbenah diri secara serius, karena urusan perut itu bisa jadi orang akan hilang kendali, hilang akalnya. Meskipun hari ini berbondong-bondong kembaliin lagi ya. Coba saya kadang ngebayang jam 11,7 miliar itu kayak apa ya? Yang untungnya yang nemuin tuh nggak ngerti kalau bahwa harganya itu segitu. Andai saya ketemu juga nggak tahu kalau itu harganya segede itu. Jam tangan 11, Allah, itu beri cendol gitu, kelelep kali kita ya, kelelep kayak gitu. Ya Allah, kita yang ya Allah nyari seperak 2 perak, betul enggak? Ya Allah, seperak 2 perak kita sulit betul. Nah, terkadang kita melihat yang begitu-begitu ya Allah rada gemes juga gitu ya. Nah, kok bahas ke sana? Ya memang begitu larinya gitu ke situ. Bab apa tulisan ini? Jadi saya ketika kemudian membahas tentang ini, membahas tentang maulid, tidak apa-apa kita mengambil satu porsi dari apa yang dijelaskan oleh Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir gitu ya. Karena ini bab urusan bicara itu adalah urusan, bukan urusan dunia saja, ini menyangkut urusan keimanan. Ini representasi. Wih, bahasanya representasi. Ngeri amat ya. Ngerti gak pada representasi? Masya Allah, gaya amat kata mantap. Ya, saya akan jadi Dewan Kemakmuran Masjid insya Allah. Ya. Kaitannya itu bukan urusan dunia saja, urusan lisan ini urusan iman, urusan lisan ini urusan akhirat. Nggak terjaga dengan baik, tergelincir kita.
nggak mampu mengendalikan neraka kita. Memang kalau kita lihat lantaran lisan ini mempermudah maksud kita, ya kan, dengan lisan tujuan kita, kehendak kita, maksud kita mudah dicerna oleh orang lain, betul ya? Pak, saya tolong ambilin minum tuh, Pak. Gampang. Coba kalau kemudian izin maaf, lisan kita tidak berfungsi dengan baik, gimana kita akan sulit kita? Ya, belum tentu ngerti gitu ya. Apa coba maksudnya? Susah jadi kita memahami. Dengan lidah ini, dengan lisan ini mudah menyampaikan maksud, niat, tujuan kita, mudah dicerna oleh orang lain, mudah ditangkap oleh orang lain, dimengerti oleh orang lain. Maka ini jadikan lisan ini menjadi sumber kebaikan. Lidah ini yang menjadi sumber pundi-pundinya kebaikan dan pahala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah, tuh coba bayangin, bab urusan lisan aja urusan iman, wal yaumil akhir, dan yang beriman kepada hari akhir, bab urusan akhirat ini. Maka jaga betul lisan kita dengan apa? Bertutur, berkata khairan, yang baik. Berkata yang baik. Kita gunakan lisan kita untuk baca Quran, kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, nasihat menasehati. Ya kalau hati itu kan kita nggak bisa nilai. Urusan hati nggak bisa kita terjemahkan di luar. Penerjemah atas diri kita, hati kita adalah lisan kita. Yang dihukumi yang dilihat, yang dihukumi yang dilihat. Urusan hati kita dengan Allah. Maka tadi gambaran lisan adalah gambaran hati kita. Nggak heran kalau kemudian dalam kitab Ihya itu ada satu bab khusus yang membahas satu bab itu yang berkaitan dengan afatul lisan, yakni bahayanya lidah. Di satu sisi lidah ini bisa menjadi sumber pundi-pundi kebaikan dan pahala, tapi nggak hati-hati pengelolaannya, mengaturnya dengan baik, maka ini bisa menyebabkan pada neraka. Naudzubillah. Dengan baca Quran, satu huruf berganti dengan 10 kebaikan. Ya, dengan satu nasihat, lantaran nasihat itu orang berubah, maka berubahnya orang itu melakukan kebaikan lantaran lisan kita, maka tak sedikit pun berkurang kebaikan yang dilakukan dapat pahala mengalir buat kita juga. Lantaran lisan tadi. Maka lisan ini perlu disekolahin. Ya kan? Lisan ini perlu disekolahin, perlu diajarin, perlu dididik. Karena kalau enggak, wah ini tadi bahaya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falyaqul khairan, silakan kalau mau ngomong yang baik. Ya, yang membawa faedah, yang membawa manfaat. Au liyasmut, atau diam. Ada bahasa diam itu emas. Diam itu emas. Lain mas manto gitu ya. Tapi bukan terus diam melulu gitu ya, suruh ngaji diam. Ayo maju hafalan. Saya ngamalin Ustaz gitu ya. Kemarin disampaikan katanya aulia smooth gitu ya, suruh diam itu emas gitu ya. Saya mau nyari emas gitu ya. Maaf canda,
Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka perlu dididik lisan kita ini agar nanti tahu nih bahaya-bahaya yang ditimbulkan ketika kita tidak menjaganya dengan baik. Ketahuilah, sesungguhnya perkataan itu sebenarnya ada beberapa bagian. Pertama begini, ada perkataan yang berbahaya sepenuhnya. Kalau perkataan ini berbahaya sepenuhnya, maka tinggalin. Ya. Kalimat-kalimat nantinya akan dilontarkan itu mengandung unsur bahaya, jangan diucapin. Ya, menahan diri. Nah, kadang-kadang kita ini maaf ya, gampang latahan. Latahan kita bukan di mulut hari ini, latahan kita di handphone kita. Latah betul kita di handphone. Kadang apa begitu share gitu ya. Kita belum tentu itu kita tahu itu maksudnya. Yang penting sudah dikirim. Latah kalau bahasa saya nyampein. Kalau sesuatu itu membahayakan, sesuatu itu tidak baik, maka sepenuhnya perbuatan tersebut tinggalkan. Atau yang kedua, perkataan yang mengandung manfaat dan bahaya, maka yang demikian ini pun juga harus ditinggalkan. Ini perkataannya benar, tapi lihat-lihat pula situasi dan kondisinya. Terkadang ini perlu disampaikan, tetapi ini perlu disampaikan, tetapi ada catatannya nih. Perlu nggak kemudian saya sampaikan sekarang? Pak Hasan salah nih. Apakah perlu saya tegur sekarang atau nanti nunggu orang-orang sedang tidak ada? Nunggu momentumnya yang pas. Jangan sampai perkataan yang manfaat yang baik ini justru nanti akan mengundang petaka. Mengundang apa lagi? Mengundang kemalasan seseorang akhirnya. Itu. Jadi meskipun sesuatu itu benar, jangan kemudian divulgarkan gitu. Contoh sederhana saja. Ibu dimasakin bini, dimasakin istri, rada asin gitu atau asinan. Apa yang ibu bapak lakukan? Hah? Bapak mau bohong atau mau jujur? Jujur. Hah? Bohong yang membawa keharmonisan, jujur yang membawa petaka. Kira-kira mau yang mana? Bohong yang demikian boleh. Nah, bohong yang seperti itu boleh dalam rangka membangun harmonisme di dalam rumah tangga, itu boleh. Masakan seperti apapun bilang aja enak, bilang aja masya Allah masakannya nggak ada duanya di dunia ini. Itu kan jujur kan? Jujur tapi nggak nyakiti kok. Nggak ada dua-duanya di dunia, nggak ada duanya di dunia. Hanya dia aja yang paling asam, gitu, yang paling asin, yang paling nggak enak gitu. Tapi kan nggak harus dikatakan vulgar, dia jujur gitu. Nih dulu ada seorang laki-laki itu luar biasa nih Pak. Bapaknya imam mazhab tertua Abu Hanifah. Sebelum beliau lahir itu dulu itu bapaknya pernah nemu apel gitu ya di beliau tengah safar gitu, tengah safar melintasi sungai yang jernih airnya, beliau dahaga aus, minumlah. Tiba-tiba
ada apel yang melintas, diambil, digigit tuh apel. Setelah digigit, dimakan, dia itu, ini bukan punya saya. Akhirnya beliau telusuri itu, ditelusuri ke atas, ya, dan ketemulah kebun apel itu. Ada seorang di sana ditanya, apakah ini apel punya Anda? Tolong ikhlaskan, saya telah memakannya. Kata orang tersebut, maaf, saya hanya pekerja. Lantas yang punya kemana? Di mana? Rumahnya sana. Berapa jauh? 1 hari perjalanan. Gara-gara pengen mendapatkan kata ikhlas dari apel yang digigit. Nah, apel gitu loh. Akhirnya dia ingin mendapatkan ridhonya, ditelusuri itu, dicari itu, hingga kemudian didapati. Singkat kisah, setelah ulul salam ketemu di sana, wahai Tuhan, tolong ridho, tolong ikhlaskan, saya telah memakan sebagian dari apel yang jatuh hanyut mengalir bersama air di sungai. Apa kata beliau? Saya ikhlaskan, tapi ada syarat. Udah jauh perjalanan yang ditempuh, apa syaratnya? Nikahin anak saya. Nikahin anak saya, mau nggak? Nikahin anak saya, mau Pak? Mau aja. Bingung dia, urusan apa? Urusan nikah. Apa yang kamu sampaikan? Aduh, gimana ini? Tapi beliau nggak bisa kemudian menahan untuk membersihkan dirinya dari harta haram. Saya akan ikhlaskan dengan syarat kau nikahin anak saya. Setelah berpikir sekian waktu, ya. Cuma kata bapaknya tadi, anak saya buta. Aduh, suwe gitu. Tuli, bisu, lumpuh. Gimana? Jadi enggak, biarinlah, haram-haram biarin dah gitu. Ya, kan gitu gitu. Nah, lantas kemudian beliau mengiyakan. Singkat kisah, ijab qabul selesai, karena KUA-nya dekat kayaknya, selesai gitu ya. Selesai, dipersilahkan untuk bertemu dengan istrinya. Dia lupa rujukin, tuh kamar istrimu. Dia ketok, Assalamualaikum. Oh iya, istriku kan bisu. Dia baru bisa kan bisu, ngapain saya ngucapin salam? Tapi dia heran, dari dalam terucap Waalaikumsalam. Waduh, salah kamar kayaknya gitu. Jangan-jangan kamar mertua kan repot. Ketika dekat Waalaikumsalam, waduh siapa ini? Diulangi lagi, khawatir keliru dan jawabannya sama, Waalaikumsalam. Setelah masuk, dibuka, dia pakai nikob, nikobnya dibuka, Masya Allah. Ayahmu berdusta bahwa katanya kamu bisu, tapi kamu berbicara. Katanya kamu buta, kamu bisa melihat. Katanya kamu tuli, kamu bisa mendengar, dan kamu bisa jalan. Apa jawaban dia? Betul, saya buta. Buta dari hal-hal yang kemudian dilarang oleh agama. Saya tuli dari mendengarkan hal-hal yang memang itu tidak diperkenankan oleh agama. Saya bisu dari berucap, dari bertutur hal-hal kecuali dalam rangka membangun ketaatan dan keimanan. Kaki saya lumpuh dari jalan menuju hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian punya keturunan, dan keturunan itu
menjadi ulama besar diikuti oleh seluruh dunia, namanya Abu Hanifah. Menjaga dirinya, lisannya terjaga dengan baik. Jadi nggak mentang-mentang, kembali lagi tadi, kalau kemudian kita mau jaga betul, ini akan menghadirkan wibawa seseorang. Orang kalau asal bunyi gitu ya, berucapnya nggak punya ukuran, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, bahkan tuntutannya dalam suratul Mu'minun itu adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan, ya, nggak boleh mengabaikan urusan ini, karena semua nanti akan berbalas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi potret-potret ini banyak bertebaran di sekeliling kita, yang itu kita jadikan contoh. Maka tadi pertama, perkataan yang berbahaya sepenuhnya maka kita tinggalkan. Yang kedua, perkataan yang mengandung manfaat, ya, dan berbahaya, ya, mengandung manfaat tetapi ini berbahaya, maka tinggalkan. Kemarin itu saya sampaikan kepada seluruh yang ngaji di tempat saya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu, untuk tidak ikut-ikutan share ini nanti akan memframing, akan membuat satu keadaan yang justru nanti malah tidak baik. Ya, apa solusi-solusi yang bisa kita lakukan? Ya kita lakukan, gitu ya. Yang ketiga, nama yang dimuliakan Allah, perkataan yang tidak mengandung bahaya dan tidak mengandung manfaat, tentu yang sifatnya begini hukumnya jais, hukumnya boleh. Ya, tapi yang lebih baik adalah perkataan yang bermanfaat sepenuhnya. Ya, perkataan yang mengandung nilai-nilai kebaikan, tertuang melalui nasihat-nasihat, maka disitulah yang nanti akan mendongkrak kebaikan kita, yang akan membawa kemuliaan kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang hal ini, gitu, agar serius, agar berhati-hati di dalam menjaga lisannya, jangan sampai itu justru berbuah petaka, menggelincirkan dia ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita melihat sosok pribadi Rasulullah, mau lihat dari sudut mana? Ya, membangun kecintaan kita kepada Nabi itu kan salah satunya, ya, apa yang dilakukan Nabi kita ikutin. Sunnah Nabi itu apa sih? Sunnah itu Pak? Sunnah itu Pak, bukan sunnah yang maksud saya hukum syara, ya. Ada wajib, ada sunnah, ada apa? Tingkatan hukum ada wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh, haram, kan gitu ya. Nah, ini bukan itu yang sebenarnya. Apa itu sunnah? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi maka itu adalah sunnah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan beliau, tingkah pola perilaku beliau, atau takrirnya, maka kesemuanya ini disebut dengan sunnah Nabi. Ya, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Dan izin jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa kemudian kita mencontoh Nabi? Nabi ini, sedikit ya, Nabi ini secara unsur terbentuknya, partikel-partikelnya gitu loh bahasanya mungkin, itu nggak jauh beda dengan kita.
Nabi sedih, kadang bahagia, kita juga sama. Nabi ketawa, kita juga ketawa. Nabi lelah, capek, kita pun sama. Sehingga wajar kalau kemudian kita umatnya itu mengikutinya. Coba kalau kemudian kita disuruh mengikuti malaikat, nggak bisa. Dimensinya berbeda. Malaikat yang hanya memiliki ketaatan, sementara kita punya dua unsur. Ketaatan punya, pembangkangan juga sifat malaikat ada, sifat iblisnya pun ada. Bahkan terkadang kita terkuasai diri kita ini oleh sifat iblis, maka kelakuannya kayak setan, kan gitu. Kan gitu. Kadang lagi taat, ya mungkin dominan yang muncul dalam diri kita adalah sifat-sifat malaikat. Nah, Nabi memiliki sifat-sifat karakter yang sama dengan kita. Di satu sisi, beliau memang memiliki mukjizat, memiliki kelebihan, maksum terjaga beliau, terhapus dosanya, diampuni segala dosanya. Nah, bagian-bagian yang mungkin itu ada pada diri Rasulullah nggak kita punya, tetapi unsur-unsur yang lain kita mestinya bisa menjalani. Nabi sedih, kita sedih. Nabi nangis, kita nangis. Nabi meninggal, ya kita juga meninggal. Itulah. Maka sangat layak kalau kemudian kita mencontoh Nabi. Agak sulit kalau mencontoh kesemuanya, keseluruhan hidup Nabi. Kita bahas nggak kelar-kelar. Satu item saja sudah nit tadi udah. Satu item aja nggak kelar itu. Dan Nabi itu diutam makarimah akhlak, kemuliaan akhlaknya yang kemudian kita ikuti karena Allah menyanjung betul, gitu ya. Kan kita ini umat yang luar biasa, Pak. Serius, jujur ya. Sebelum saya akhiri, gitu ya. Saking saya kenapa kita ini termasuk umat yang luar biasa. Kita ini nggak pernah berjumpa dengan Nabi ya, nggak pernah ya berjumpa dengan Nabi, ketemu dengan Nabi aja belum pernah. Tapi maaf, kalau orang cinta itu ngelihat fisiknya, ngelihat zahirnya, perilakunya kita ngelihat, sifatnya kita tahu, karakternya kita tahu, fisiknya, bentuknya kita tahu. Orang mencintai lumrah itu. Nah, ini kita di generasi kesekian, 1000 sekian tahun kita berpisah dengan Rasulullah SAW, tetapi kecintaan kita kepadanya, ya, rasa cinta yang kita miliki kepada Rasulullah SAW itu luar biasa. Maka kecintaan inilah kecintaan yang luar biasa menurut hemat saya. Maka tidak heran kalau kemudian Nabi memberikan hak istimewa kepada siapa? Kepada pengikutnya, pasca sahabat, pasca para tabi'in, ya, dan seterusnya. Kenapa? Kalau sahabat itu mencintai Nabi, wajar, karena beliau hidup bersama Nabi, tahu Nabi punya problem, punya masalah, datang kepada Nabi. Para tabi'in pernah ngelihat sahabat, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, kita enggak, tetapi kita Nabi disinggung, kita marah, ya. Nabi dihina, kita akan marah. Ini menunjukkan kecintaan kita, ini luar biasa. Nah, maka tak heran kalau kemudian nantinya kita ini ditunggu, ya, ditunggu oleh Rasulullah SAW untuk bisa bersama-sama masuk dalam jannahnya. Amin. Ini ya, barangkali karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan sedikit item ini dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu itu bukan untuk dikoleksi. Ilmu itu bukan banyaknya catatan yang kita punya nanti, tetapi seberapa besar ilmu itu merubah diri kita. Ilmu itu berubah menjadi ibadah buat kita.
Ya, mudah-mudahan semakin kita mengenal agama ini, semakin kuat dan kokoh kita di dalam menjalankan ibadah. Dan mohon maaf atas segala khilaf salahnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.